Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fatihatul Makia dengan NPM 231107020620. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu hipertensi dan bagaimana cara untuk mengobati dan mencegah dari hipertensi tersebut. Oke, yang pertama ini ada mengenai definisi dari hipertensi. Hipertensi adalah kondisi pada subjek yang menunjukkan adanya tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg berdasarkan pengukuran di klinik ataupun di rumah. Selanjutnya, hipertensi terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu ada normal, prehipertensi, dan hipertensi grade 1 dan grade 2. Untuk normal, ini tekanan darah sistoliknya kurang dari 130 dan tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 85 mmHg. Sedangkan untuk kategori prehipertensi ini tekanan darah sistoliknya berada di antara range 130 sampai 159 dan untuk tekanan darah diastoliknya berada di range 85 sampai 89 mmHg. Sedangkan untuk kategori hipertensi grade 1 tekanan darah sistoliknya ini berada di antara range 140 sampai 159 dan untuk tekanan darah diastoliknya ini berada di antara 90 sampai 99 mmHg. Dan untuk hipertensi grade 2 tekanan darah sistoliknya ini berada di antara range lebih dari 160 dan tekanan darah diastoliknya ini berada di range lebih dari 100 mmHg. Selanjutnya, hipertensi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada hipertensi primer atau esensial dan yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini penyebab kenaikan tekanan darahnya itu tidak diketahui atau bersifat idiopatik. Biasanya disebabkan oleh adanya perubahan perilaku atau pola makan dari suatu individu. Kemudian untuk yang kedua ini, hipertensi sekunder biasanya terjadi karena penyakit. Contohnya yaitu penyakit ginjal ataupun diabetes mellitus ataupun penyakit lainnya. Selanjutnya ada patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu regulasi tekanan darah. Tekanan darah dipengaruhi dengan cardiac output dan systematic peripheral resistance. Cardiac output dipengaruhi oleh volume, sedangkan systematic peripheral resistance dipengaruhi oleh kontraksi. Apabila cardiac output dan systematic peripheral resistance ini meningkat, maka tekanan darah juga akan meningkat. Yang kedua ada aktivasi sistem saraf simpatik. Aktivasi sistem saraf simpatik ini terjadi ketika peningkatan produksi katekolamin yaitu adrenalin dan non-adrenalin yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan heart rate. Yang ketiga yaitu ada aktivasi RAAS atau renin-angiotensin aldosteron system. Renin merangsang angiotensinogen yang disintesis di dalam hati menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 ini diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim yang dihasilkan oleh paru-paru yaitu angiotensin converting enzyme atau ACE. Kemudian, angiotensin 2 ini berperan untuk menstimulasi vaskontraksi pada arteri, menstimulasi kontraksi afferent articulate, menstimulasi sekresi aldosteron pada adrenal cortex, dan menstimulasi sekresi argin vasopressin pada hipotalamus. Selanjutnya ada diagnosis hipertensi. Untuk mengetahui adanya hipertensi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melakukan pengecekan menggunakan office blood pressure measurement ataupun bisa dilakukan dengan ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM yang diukur selama 24 jam dan direcord selama 15-30 menit. Selanjutnya ada tata laksana hipertensi. Yaitu yang pertama ada dengan pembatasan asupan sodium, yaitu dengan membatasi asupannya sekitar 1500 mg per hari dan tidak melebihi 2 gram per hari. Kemudian yang kedua ada perubahan pola makan, yaitu pola makan yang dianjurkan antara lain pola menurut Dietary Approach to Stop Hypertension atau DAS, kemudian ada Therapeutic Lifestyle Change atau TLC, kemudian ada diet Mediterania ataupun lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada penurunan berat badan dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang keempat yaitu dengan berhenti merokok. Yang kelima dengan melakukan latihan fisik yang rutin sehingga dapat mengurangi tekanan darah. Selanjutnya ada tata laksana pengobatan untuk hipertensi. Terdapat 5 golongan obat yang paling sering digunakan di dalam terapi antihipertensi ini, yaitu ada diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, dan calcium channel blocker.
Yang pertama ada diuretik. Diuretik ini berfungsi apabila kondisi di dalam tubuh mengalami kelebihan cairan seperti pada penderita gagal jantung maupun gagal ginjal. Obat jenis diuretik ini ada furosemide, torsemide, dan bumetanide. Kemudian yang kedua ada beta blocker. Beta blocker ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Obat jenis beta blocker ini ada atenol, acebutol, petaxol, bisoprol, dan metoprol. Yang ketiga ada ACE inhibitor yang berfungsi untuk membantu mengendurkan pembuluh darah untuk menurunkan tekanan darah. Obat jenis ACE inhibitor ini ada benazepril, captopril, enalapril, dan fosinopril. Kemudian yang keempat ada angiotensin receptor blocker yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan cara menurunkan resistensi sistemiknya. Obat jenis RAB ini ada kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, dan olmesartan. Yang terakhir ada calcium channel blocker yang berfungsi untuk menghambat aktivitas kalsium ataupun menghambat aliran kalsium ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah arteri. Obat jenis calcium channel blocker ini ada amlodipin, diltiazem, felodipin, dan isradipin. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.